Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu ketika seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut lalu meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan kepadaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan, Paduka," jawab, pinta si musafir. "Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Sontak seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun, Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Tapi saya punya solusinya, Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini," kata mereka melanjutkan. "Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini," perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu," pinta mereka. "Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Tenang, Abu Nawas, kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana saja yang kamu suka," jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. "Oke, ayo kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri musafir. "Tunjukkan kepadaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya," pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata.
Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya, kemudian menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas untuk kedua kalinya. Si musafir memuji Abu Nawas, lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja, Paduka seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti Abu Nawas." Raja pun menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawabannya Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, "Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudnya hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat." Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benda. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit, maksud saya adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu sangat membingungkan, tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Nah, oleh karena itulah Paduka semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timbal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberikannya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Seperti diketahui, Abu Nawas terlihat sangat murung. Biasanya ia dikenal ceria, suka menghibur orang-orang dan membuat Baginda Raja tertawa. Tapi malam itu ia duduk termenung di bawah sinar rembulan. Tangannya memegangi tasbih, tapi bibirnya tak terucap. "Kenapa engkau murung wahai Abu Nawas?" tanya seorang sahabat yang lewat. "Aku merasa kotor," jawabnya pelan. Sahabatnya hanya diam. Mereka tahu meski Abu Nawas dikenal lucu, hatinya sangat lembut terhadap agama. Malam itu angin berhembus lembut di luar jendela. Langit dipenuhi bintang gemerlap, tapi hati Abu Nawas terasa berat. Ia baru saja melewati hari dengan banyak kelalaian, tergesa-gesa dalam sholat, menunda zikir, dan menertawakan hal-hal yang seharusnya dianggap dengan keseriusan. Abu Nawas duduk di atas sajadahnya, memandang langit dari balik tirai kamarnya. Lalu ia berkata lirih, "Wahai Allah, apakah hambamu yang penuh dosa ini masih pantas menghadapmu dalam doa?"
Malam itu ia tertidur dalam keadaan berwudu dengan tangis belum kering di pipi. Dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah padang pasir yang indah. Langitnya biru, tanahnya bersih tanpa debu. Di dalamnya berdiri sosok bersinar lembut, mengenakan pakaian putih dan wajah yang dipenuhi cahaya ketenangan. Hati Abu Nawas langsung bergetar. "Wahai Abu Nawas," suara lembut itu menyapa. "Aku adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Nawas langsung terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku belum pantas," ucapnya lirih. "Aku masih sering menyepelekan waktu sholat. Lidahku belum bersih dari gurauan yang sia-sia. Ya Rasulullah, aku malu. Aku tidak layak menatap wajahmu yang mulia." Nabi Muhammad mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas," sabda Nabi dalam mimpi itu, "malu karena dosa adalah tanda iman, tapi berhentilah hanya pada rasa malu. Jadikan rasa malu itu jalan kembali. Kembalilah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka engkau akan lebih dekat padaku." Abu Nawas menangis terseduh-seduh di mimpi itu, tapi terasa seperti nyata. Ia mencoba berkata, namun suara tak keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, cahaya yang menyelimuti Rasulullah perlahan menjauh. "Ya Rasulullah, tunggu, aku ingin berubah. Aku ingin pantas menatapmu," seru Abu Nawas. Namun Nabi hanya tersenyum dan berkata, "Mulailah dengan satu sholat malam yang penuh kesungguhan, lalu lanjutkan dengan taubat, amal, dan cinta pada sesama. Maka kelak kita akan benar-benar bertemu, bukan dalam mimpi, tapi di tempat yang kekal." Abu Nawas terbangun dengan air mata mengalir. Fajar mulai menyingsing. Ia bangkit dari pembaringannya dan segera mengambil air wudhu. Pagi itu ia menunaikan sholat subuh dengan khusyuk yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya Abu Nawas berubah. Ia tidak lagi tertawa berlebihan di pasar. Ia menjaga lisannya, memperbanyak ibadah malam, dan gemar membantu orang-orang miskin. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia berubah begitu cepat, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Aku belum pantas menatap wajah Nabi, tapi aku ingin suatu hari bisa menyambutnya tanpa malu." Pesan moral dari cerita ini, kita semua punya kekurangan, tapi rasa malu atas dosa bisa jadi pintu perubahan. Asalkan kita sungguh-sungguh ingin berubah. Seperti Abu Nawas, mari kita mulai, meski hanya dengan satu rakaat malam. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, negeri Baghdad digemparkan oleh kabar aneh. Telah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi baru. Orang itu berjalan keliling kota dengan pakaian compang-camping, membawa tongkat, dan berkata dengan lantang, "Aku utusan Tuhan, dengarkan wahyu dariku. Kalian semua harus mengikutiku atau kalian akan celaka." Sebagian rakyat bingung, sebagian takut, dan sebagian malah tertawa. Tapi karena kegaduhan makin menjadi-jadi, Baginda Raja pun memanggil orang yang tepat untuk menguji keanehan itu. Dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, orang ini mengaku nabi, tapi rakyat tidak percaya. Kami butuh logikamu untuk membuktikannya." Abu Nawas mengangguk. "Serahkan padaku tuanku, nabi palsu pun akan mengaku kalah kalau sudah saya tanya soal logika." Di alun-alun kota, orang itu berdiri di atas peti dan berteriak, "Tuhan telah memilihku menggantikan Muhammad." Abu Nawas maju, membawa pena dan selembar kertas.
"Wahai Nabi baru," sapa Abu Nawas dengan senyum licik, "aku ingin menguji kenabianmu. Jawab pertanyaanku ini jika engkau benar-benar nabi." Orang itu berdiri tegak. "Tanyakan, wahyu akan menjawab lewat lisanku." Abu Nawas bertanya, "Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelahnya. Jika engkau mengaku nabi baru, apakah artinya Tuhan mencabut firman-Nya sendiri?" Orang itu bingung lalu berkata, "Tentu saja Tuhan bisa mencabut, Dia Maha Kuasa." Abu Nawas menimpali, "Lalu bagaimana kami bisa yakin kalau firman-Mu nanti tidak akan dicabut juga oleh nabi palsu yang datang setelahmu?" Orang itu mulai gelisah, wajahnya kaku. Abu Nawas bertanya lagi, "Jika engkau benar nabi, tunjukkan satu mukjizatmu." Orang itu menjawab, "Mukjizatku adalah suara yang datang ke telingaku setiap malam." Abu Nawas tertawa, "Itu berarti kau hanya nabi untuk telingamu sendiri." Kerumunan rakyat mulai tertawa kecil. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau bilang Tuhan berbicara langsung padamu. Jika benar, sebutkan satu rahasia masa depan yang belum terjadi." Orang itu gelagapan lalu berkata gugup, "Besok langit akan berwarna merah." Tiba-tiba Abu Nawas menunjuk ke langit. "Langitnya sudah merah, wahai Nabi. Apakah besok datang lebih cepat?" Abu Nawas akhirnya mendekatinya dan berbisik, "Katakan terus terang, siapa yang menyuruhmu mengaku nabi? Apa kau dibayar?" Orang itu pun menangis, "Ampun, aku bukan nabi. Aku hanya disuruh oleh pedagang dari luar kota untuk mengacaukan Baghdad agar dagangannya laku." Abu Nawas selalu mengumumkan, "Wahai rakyat, inilah bukti bahwa akal sehat dan ilmu bisa membongkar kebohongan yang mengatasnamakan agama. Kebohongan atas nama agama adalah kejahatan tertinggi." Dan Abu Nawas mengajarkan bahwa iman yang lurus harus dibarengi logika yang tajam. Cerita selanjutnya. Hari itu panas terik. Abu Nawas duduk di emperan masjid sambil memegangi perutnya yang lapar. "3 hari sudah aku tidak makan enak. Roti pun hanya remah-remah," keluhnya. Tiba-tiba seekor kucing lewat sambil membawa kepala ikan. Abu Nawas menatapnya dengan sedih. Bahkan kucing pun sedang berpesta. Ia menghela napas panjang, wajahnya letih, bukan karena lapar semata, tapi karena masalah hidupnya yang tak kunjung habis. Dalam tidurnya, Abu Nawas mendapati dirinya berada di sebuah padang yang luas. Di kejauhan, tampak seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma. Tubuhnya kurus, kulitnya pecah-pecah, dan dikelilingi lalat. Namun wajahnya penuh ketenangan. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Siapa engkau, wahai orang salih?" Orang itu menjawab lembut, "Aku Ayub, seorang hamba yang diuji Tuhan dengan sakit, kehilangan, dan sepi, tapi tak pernah berhenti bersyukur." Abu Nawas tertegun, "Tapi bagaimana engkau bisa sabar dalam semua itu? Aku tak sanggup menghadapi kemiskinan 3 hari saja. Kau diuji bertahun-tahun." Nabi Ayub tersenyum, "Wahai Abu Nawas, kau lupa. Selama bertahun-tahun Allah memberikanku kesehatan, harta, dan keluarga. Mengapa saat Dia mengambilnya sebentar, aku harus mengeluh seolah Dia tak pernah memberiku apa-apa?" Abu Nawas menunduk, "Tapi aku hanya orang biasa." "Justru karena kau biasa, belajarlah dari yang luar biasa. Tuhan tidak menilai beratnya ujianmu,
tapi sabar dan syukurmu. Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan mata basah, hatinya ringan. Ia bergegas berwudu, lalu sholat malam sambil berdoa, "Ya Allah, aku malu karena selama ini terlalu banyak mengeluh. Aku lupa bahwa nikmat-Mu lebih banyak dari keluhan." Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi lebih tenang. Ketika seorang memarahinya, ia tersenyum. Ketika lapar, ia berkata, "Alhamdulillah, masih bisa mencium aroma dapur tetangga." Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu berubah?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Aku disindir oleh orang paling sabar di dunia, bahkan dalam mimpi." Begitulah, kisah ini mengajarkan bahwa sabar itu bukan menunggu tanpa keluh, tapi tetap yakin dan bersyukur dalam ujian. Seperti Abu Nawas, kita semua bisa belajar dari Nabi Ayub. Jangan hitung apa yang diambil Allah sebelum kau hitung berapa banyak yang sudah diberi. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, seorang lelaki tua kaya raya datang menemui Abu Nawas. Ia berkata dengan bangga, "Wahai Abu Nawas, aku sudah banyak bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, tapi aku tidak terlalu rajin sholat. Aku yakin Allah tetap akan memasukkanku ke dalam surga karena aku orang baik." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Apakah engkau pernah melihat orang sakaratul maut yang kesulitan meninggal karena menunda-nunda sholat?" Lelaki itu tertawa. "Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang awam, Abu Nawas." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan aku mengajakmu melihat sesuatu malam ini. Tapi kau harus ikut denganku ke suatu tempat." Malam harinya Abu Nawas membawa lelaki itu ke rumah Tuan Harun yang sedang jatuh sakit. Badannya lemas, tidak bisa berdiri, dan mulai sulit berbicara. Keluarganya membawanya ke sebuah tabib, namun tabib mengatakan bahwa kondisinya kritis, sudah menjelang sakaratul maut. Beberapa tetangganya datang membaca Yasin. Anaknya membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Harun tidak bisa mengucapkannya. Lidahnya keluh, matanya melotot, tangannya menekan-nekan dada seperti ada yang berat. Lalu Abu Nawas datang mendekat dan membisikkan, "Tuan Harun, ucapkan la ilaha illallah." Tapi Tuan Harun hanya menangis. Air matanya mengalir deras, nafasnya tersangkal, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Abu Nawas pun berkata pelan, "Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sepelekan sholat, apalagi sering menundanya. Orang yang terbiasa menunda panggilan Allah, bisa saja Allah juga menunda rahmatnya ketika ia paling membutuhkannya." Sholat bukan hanya kewajiban, tapi panggilan dari Allah. Menunda sholat bisa jadi kebiasaan yang berujung pada mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Kisah selanjutnya. Di salah satu sudut pasar Baghdad yang ramai, berdirilah seorang pria bernama Syahban, tukang obat keliling yang suaranya bisa mengalahkan genderang perang. Ia memakai jubah warna-warni, sorban tinggi, dan membawa tas besar berisi botol-botol aneh. Dengan mulut manisnya, ia berteriak, "Obat kuat, obat sehat, obat kaya 7 turunan. 1 tetes bisa menyembuhkan 7 penyakit, dan 1 teguk bisa membuatmu bicara dengan malaikat." Orang-orang berkumpul. Syahban lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, "Kau sakit kepala? Coba oles ini." Pemuda itu menuruti, lalu entah kenapa berkata, "Aduh, kok makin pusing ya?"
Syahban pun tertawa. Itu tandanya racunnya keluar dulu, baru sehatnya masuk. Semua yang mendengarnya bingung, tapi karena mulutnya terlalu cepat dan penjelasannya terlalu meyakinkan, orang-orang mulai membeli juga. Sampai suatu hari Abu Nawas melewati kerumunan itu. Abu Nawas berhenti dan mengamati. Ia melihat seorang ibu membeli obat penambah doa khusyuk, seorang pedagang membeli minyak licin rezeki, dan seorang bapak tua membeli air pembersih doa masa lalu. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia mendekat dan berkata dengan sopan, "Wahai penjual obat yang mulia, adakah obat agar tidak mudah tertipu?" Syahban menjawab cepat, "Ada. Campuran daun bijak dari negeri jauh dicampur air zam-zam dan madu langit." "Wah," kata Abu Nawas tersenyum, "kalau begitu aku ingin membelinya, tapi hanya jika kau mau minum obatmu di hadapan kami semua." Orang-orang langsung bersorak, "Ya betul, suruh dia minum sendiri. Kalau aman pasti berani." Syahban mulai gelisah, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tertawa keras dan berkata, "Baik, aku akan minum ramuan paling sakti ini, obat kecerdasan 7 langit." Ia membuka satu botol kecil berwarna hijau kebiruan. Cairannya mengeluarkan bau seperti kaki unta. Tapi Syahban meneguknya karena gengsinya harus dijaga. Semua hening. 10 detik, 20 detik, dan tiba-tiba, panas kepalaku, telingaku gatal sekali, lidahku kenapa bergetar seperti ini, kenapa rasa ini seperti digigit kalajengking. Ia pun meraih kendi air, tapi justru mengguyur dagunya. Ia menjambak sorbannya sendiri sambil teriak, "Aku bohong. Obat itu cuma air parit dicampur lada dan sirih basi. Tulisannya aku ambil dari kitab lama yang aku tidak pahami. Aku cuma belajar dari pamflet di belakang warung." Orang-orang ternganga, anak-anak tertawa. Seorang kakek memukul tongkatnya ke tanah. "Nah, kena juga kau, dukun bohongan." Abu Nawas hanya duduk di pinggir sambil mengunyah kurma. "Tenang, tenang semuanya." Setelah 3 jam teriak, tubuh Syahban lemas. Ia meringkuk di bawah meja jualannya sendiri. Rakyat Baghdad mulai sadar bahwa mereka tertipu oleh ucapan manis dan jargon aneh. Sejak hari itu, tak ada lagi yang membeli obat-obatan aneh yang menjanjikan surga instan dan kesaktian tanpa logika. Abu Nawas berkata sambil tersenyum, "Obat terbaik adalah akal sehat." Tapi sayangnya, banyak orang lebih suka tertipu oleh botol yang bersinar daripada berpikir dengan tenang. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun berlalu sambil bersenandung kecil. Keesokan harinya, Syahban tak lagi menjual obat. Ia malah membuka warung air putih dan roti. Di atas warungnya ada tulisan, "Di sini hanya dijual yang benar-benar bisa ditelan." Dan Baghdad pun kembali tenang, walau sesekali tetap terdengar suara tawa, mengingat hari saat tukang obat teriak 3 jam karena air parit terasa lada. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, istana Baghdad gempar oleh kedatangan seorang peramal terkenal dari negeri jauh. Orang-orang menyebutnya Maha Peramal Takdir. Konon dia bisa membaca masa depan siapa saja hanya dengan melihat wajahnya. Ia dipanggil Raja Harun Ar-Rasyid karena penasaran, ingin mengetahui takdir kerajaannya. Dengan penuh percaya diri, sang peramal melangkah masuk aula istana sambil membawa tongkat berukir batu giok. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menambah kesan misterius di matanya yang sipit tajam. Di aula, para menteri dan pejabat istana sudah menunggu. Mereka berbisik-bisik, sebagian kagum dan sebagian takut. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia berkata, "Wahai peramal masa depan,
benarkah engkau bisa membaca takdir siapa saja?" Peramal itu tersenyum tipis. "Tentu saja Paduka, takdir adalah ilmu yang sudah kutaklukkan." Ia pun menatap salah satu menteri. "Kau akan jatuh sakit dalam 3 hari," katanya. Menteri pun pucat pasi. Semua yang hadir pun bergidik. Tak lama kemudian, raja memanggil pengawal dan berbisik, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorban coklat melilit kepalanya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata raja, "di hadapanmu ini ada peramal masa depan. Katanya ia bisa membaca takdir siapapun. Aku ingin kau mengujinya." Abu Nawas menatap peramal itu dengan senyum kecil. "Benarkah begitu, Tuan Peramal? Kau tahu masa depan manusia?" Peramal itu menatap sinis. "Bukan hanya tahu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Takdir mereka seakan terpampang di depan mataku." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat sambil menatap matanya. "Jika begitu," katanya pelan, "aku punya satu pertanyaan sederhana." "Apa itu?" tanya peramal dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum menantang. "Bisakah kau menebak apa yang akan aku lakukan kepadamu dalam waktu 5 detik lagi?" Peramal itu tertegun, matanya melirik kanan kiri, mencoba membaca gerak-gerik Abu Nawas. Namun sebelum sempat menjawab, plak! Abu Nawas menepuk kepalanya pelan dengan ujung sorban yang menggantung di bahunya. Orang-orang terkejut, lalu tertawa kecil menahan geli. Raja pun menatap Abu Nawas sambil menahan senyum. "Bagaimana peramal?" tanya Abu Nawas dengan santai. "Jika kau benar-benar tahu masa depan, seharusnya kau bisa menebak sebelum aku melakukannya." Wajah peramal itu memerah menahan malu. Itu bukan pertanyaan yang layak," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, menatapnya tajam namun lembut. "Ketahuilah Tuan Peramal, takdir masa depan adalah rahasia Tuhan. Jika kau benar-benar mengetahuinya, pasti kau juga bisa menghindari takdir burukmu sendiri. Tapi kau tak bisa." Ia menoleh kepada raja dan berkata, "Paduka, ilmu pengetahuan boleh dipelajari, tapi takdir tetap milik Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang mengaku bisa membuka tabir masa depan." Raja Harun al-Rasyid mengangguk dalam. Ia lalu menatap peramal itu dan berkata tegas, "Pergilah dari sini sebelum aku menghukummu karena menipu rakyatku." Peramal itu menunduk dengan wajah malu, lalu bergegas meninggalkan istana. Sementara itu, orang-orang bersorak kecil memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun menunduk sambil tersenyum dan berbisik dalam hati, "Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir tetap berada di tangannya." Beberapa hari kemudian, pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai,
memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa, Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu, mari kita bertanding." Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. "Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup," ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku terima, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratmu?" "Setiap tantangan harus dilakukan bersama agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu." Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, "Ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku." Dengan tenang, ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. "Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain," bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, "Aku bisa mengubah batu menjadi emas." Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, "Wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu." Ia memukul emas itu dengan batu, dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. "Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku." Abu Nawas mendekat dan berkata, "Sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri." Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. "Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun." Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai.
Beberapa hari kemudian, pasar Baghdad ramai dengan kabar kedatangan seorang pedagang kaya. Dia baru saja pulang dari Syam, membawa peti mati penuh emas dan perak. Semua orang tahu hartanya itu hasil menipu, mengurangi takaran, dan memakan hak anak yatim. Pedagang itu berjalan penuh kesombongan, dadanya membusung. Ia menatap rakyat kecil dengan tatapan meremehkan. Saat melewati pelataran masjid, ia melihat Abu Nawas duduk tenang dengan batu hitam di depannya. Batu itu berkilau merah di bawah sinar senja. "Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Jualan batu? Dasar orang gila!" ejek si pedagang sambil tertawa keras. Abu Nawas menatapnya dalam, lalu berdiri perlahan. Suaranya pelan, namun membuat orang sekitar terdiam. "Wahai tuan, ini bukan batu biasa, ini batu neraka. Aku menjualnya kepada orang yang hartanya haram, agar kelak batu ini menyelamatkan mereka dari siksa api neraka." Kerumunan langsung riuh. "Batu neraka? Benarkah itu?" Pedagang kaya itu tertawa keras hingga perutnya berguncang. "Batu neraka? Kau pikir aku sebodoh mereka yang percaya omongan kosongmu, Abu Nawas?" Abu Nawas hanya diam, menatap matanya tajam. "Tuan, coba genggam batu ini sebentar saja." Pedagang itu semakin penasaran. Dengan angkuh ia mengambil batu itu dan menggenggamnya. Seketika wajahnya berubah. Batu itu terasa panas sekali, seakan bara api menembus telapak tangannya. Dia menjerit, "Aduh, panas, panas sekali." Ia melempar batu itu ke tanah sambil meniup tangannya yang merah seperti terbakar. Orang-orang menatapnya dengan kaget dan ketakutan. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" teriaknya dengan suara gemetar. Abu Nawas menatapnya dalam. "Itulah batu neraka. Jika hanya batu ini saja sudah panas, bagaimana jika kau merasakan api neraka yang sebenarnya karena hartamu yang haram?" Pedagang itu tertunduk, keringat dingin mengalir di dahinya, namun egonya masih menahan niatnya untuk berubah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata merah marah. "Berapa harga batu itu? Aku akan beli semuanya jika itu bisa membebaskanku dari neraka," teriaknya serakah. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tersenyum sedih. "Batu ini tak akan menyelamatkanmu. Kau hanya bisa bebas dari neraka jika membersihkan hartamu, menolong fakir miskin, dan berhenti menipu. Batu ini hanya pengingat kecil dari Tuhan." Namun pedagang itu bangkit dengan muka masam. Dia menendang batu itu jauh dan berjalan pergi. "Abu Nawas, omong kosongmu tidak akan mengenyangkan perutku." Orang-orang menatap punggungnya dengan iba. Abu Nawas menatap batu itu yang kini teronggok di sudut jalan, lalu bergumam pelan, "Jika panas batu ini saja tak membuatnya sadar, mungkin dia hanya akan percaya setelah merasakan panas neraka yang sebenarnya." Angin sore berhembus pelan. Orang-orang menatap Abu Nawas penuh kagum. Mereka sadar, tak semua orang takut pada neraka, sampai neraka itu benar-benar menjemputnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk santai di halaman masjid sambil meneguk air zam-zam yang dibawa temannya dari Mekah. Angin bertiup pelan, menyejukkan pikirannya setelah seharian memberi nasihat kepada para pedagang di pasar. Tiba-tiba datanglah dua pengawal istana dengan tergesa-gesa. Mereka menunduk hormat. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu sekarang juga," kata salah satu pengawal. Tanpa banyak bertanya, Abu Nawas segera berdiri dan mengikuti mereka menuju istana. Sesampainya di sana, raja tampak duduk dengan wajah kesal. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh,
namun tatapannya kosong. Lelaki itu hanya diam sambil sesekali menggerakkan tangan dan jarinya. "Abu Nawas," kata raja, "lelaki ini datang dari desa jauh. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, tapi dia bisu. Tidak ada yang mengerti apa maksud isyarat tangannya. Aku ingin kau memecahkan teka-teki orang bisu ini." Abu Nawas menatap lelaki bisu itu dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat dan duduk di depannya. Dengan pelan ia berkata, "Tunjukkan maksudmu padaku." Lelaki bisu itu menggerakkan tangannya ke atas, lalu menepuk dadanya, kemudian menunjuk ke arah raja sambil menggoyangkan telunjuknya cepat-cepat. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian lelaki bisu itu menutup matanya, menepuk tanah 3 kali, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Abu Nawas menatap raja dan berkata pelan, "Izinkan aku berpikir sebentar." Ia lalu berdiri, berjalan mondar-mandir di aula istana. Biasanya teka-teki sesulit apapun dapat ia pecahkan dengan cepat, namun kali ini ia benar-benar pusing. Apa maksudnya tangan ke atas, dada ditepuk, tunjuk raja, tutup mata, tepuk tanah, angkat tangan ke langit? Aduh, pikirnya. Melihat Abu Nawas kebingungan, raja tersenyum geli. "Bagaimana Abu Nawas, kau menyerah?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap lelaki bisu itu dengan dalam, mencoba membaca matanya. Ia tahu mata tidak pernah bisa berbohong. Pelan-pelan ia berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin menyampaikan bahwa kau telah kehilangan hartamu yang dikubur di tanah sebelum kau sakit, dan kau ingin memohon kepada raja agar mengirim seseorang mengembalikannya untuk keluargamu." Lelaki bisu itu menggeleng cepat. Abu Nawas semakin pusing. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu menebak teka-teki orang. Tiba-tiba, setelah seorang pengawal berbisik di telinga raja, raja tertawa pelan lalu berkata, "Abu Nawas, tahukah kau, lelaki itu sebenarnya datang hanya ingin menyerahkan hadiah kambing dan madu untukku. Gerakan tangannya itu adalah bahasa isyarat suku desanya. Kami baru saja memanggil seorang pedagang dari desanya yang kebetulan beredar di pasar untuk menerjemahkan." Abu Nawas menepuk dahinya sambil tertawa malu. "Wahai raja, hari ini aku benar-benar kalah oleh orang bisu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Jangan sedih Abu Nawas. Bahkan orang secerdikmu pun kadang perlu belajar bahwa tidak semua teka-teki harus dipecahkan dengan logika. Kadang kita hanya perlu penerjemah." Abu Nawas pun tertawa sambil menunduk hormat. Dalam hatinya ia berbisik, "Hari ini aku tidak hanya pusing, tapi juga diingatkan tentang pentingnya kerendahan hati." Sejak saat itu, Abu Nawas semakin berhati-hati dalam menafsirkan isyarat manusia. Ia belajar bahwa bahasa hati terkadang lebih penting daripada bahasa lisan atau isyarat sekalipun. Kisah selanjutnya. Hari itu kerajaan Raja Harun dilanda kegelisahan yang luar biasa. Tanah yang selama ini kokoh tiba-tiba bergetar. Gempa bumi mengguncangkan desa-desa, rumah-rumah retak, dan warga berhamburan keluar dengan wajah ketakutan. "Tanah bergoyang ya Allah, selamatkan kami ya Allah," teriak warga. Suasana menjadi semakin mencekam ketika gempa terjadi setiap hari. Meskipun hanya sebentar, ini bukan lagi gempa biasa, seperti ada sesuatu yang sengaja mengguncang negeri ini. Di istana Raja Harun mulai khawatir. Raja Harun dengan wajah tegang berkata, "Panggil para penasehat, kita harus mencari tahu
apa penyebab bencana ini?" "Baginda, ini mungkin peringatan dari langit, atau ada seseorang yang membuat kesalahan besar hingga negeri ini terkena kutukan," ujar penasihat istana. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak di tengah rapat istana, "Baginda, rakyat telah menemukan tersangka yang menyebabkan gempa." "Siapa? Cepat katakan." "Abu Nawas, Baginda," sahut prajurit. Raja Harun kemudian memerintahkan prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang asik minum teh di rumahnya tiba-tiba ditangkap oleh prajurit kerajaan. Ia diarak menuju istana dengan tuduhan sebagai penyebab gempa bumi. Abu Nawas berkata, "Astagfirullah, apa salahku kali ini?" Di depan istana, ratusan warga berkumpul. Mereka meneriakkan kemarahan mereka kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kau selalu punya akal licik. Apa kau melakukan sesuatu hingga negeri ini bergetar? Apa kau menyimpan sesuatu yang membuat bumi marah?" kata salah satu penduduk. Penduduk yang lain menyahut, "Kita harus menghukumnya agar gempa berhenti." Raja Harun menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas, apakah kau yang menyebabkan gempa ini?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Baginda, hamba hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengguncangkan bumi?" Penasihat istana menyahut, "Tapi Baginda, kemarin ada yang melihat Abu Nawas berdoa sendirian di bukit sebelum gempa terjadi." Raja Harun terkejut. "Apakah kau berdoa meminta gempa, Abu Nawas?" Abu Nawas menarik nafas. "Baginda, jika memang doa hamba bisa membuat bumi berguncang, maka izinkan hamba berdoa sekali lagi untuk menghentikan gempa." Warga mulai berbisik, jika Abu Nawas benar bisa menghentikan gempa, maka ia harus membuktikannya. Malam itu, Raja Harun, penasihat kerajaan, prajurit, dan seluruh penduduk berkumpul di alun-alun. Sedangkan Abu Nawas berdiri di tengah dengan tenang. Suasana menjadi hening, hanya suara angin malam yang berbisik. Dengan penuh khusyuk, Abu Nawas mengangkat tangan ke langit dan mulai berdoa. Abu Nawas berdoa dengan suara lantang dan penuh penghayatan. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jika gempa ini adalah peringatan untuk kami, maka berilah kami petunjuk. Jika ini adalah ujian, maka kuatkanlah hati kami. Dan jika ini adalah murka-Mu, maka ampuni kami. Hamba-Mu yang lemah ini memohon, hentikanlah guncangan yang membuat hati kami gelisah." Tiba-tiba angin berhembus kencang. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai cerah, seolah ada cahaya lembut yang turun dari langit. Dan saat itu juga bumi berhenti bergetar. Subhanallah, gempa berhenti. Doa Abu Nawas dikabulkan. Ternyata dia bukan penyebab gempa, tetapi dia penyelamat kita, ucap salah satu penduduk. Melihat hal itu, Raja Harun akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas telah difitnah. Raja Harun dengan wajah malu berkata, "Abu Nawas, aku menuduhmu tanpa bukti, maafkan aku." Abu Nawas tersenyum bijak, lalu berkata, "Baginda, yang penting adalah kita semua belajar sesuatu hari ini. Jangan cepat menuduh sebelum memahami kebenaran." Penasehat menyahut, "Tapi Baginda, jika Abu Nawas bukan penyebabnya, lalu apa yang menyebabkan gempa?" Saat itulah seorang ahli geologi kerajaan datang dengan membawa laporan. Ahli geologi itu berkata, "Baginda, setelah kami teliti, ternyata gempa ini terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Ini adalah kejadian alam, bukan karena perbuatan manusia." "Jadi ini murni fenomena alam?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, tapi yang mengejutkan, gempa memang sudah masuk ke fase akhir dan akan berhenti secara alami. Doa Abu Nawas hanya kebetulan terjadi bersamaan." Abu Nawas tersenyum licik dalam hati. "Tak perlu ada yang tahu bahwa aku juga sudah memperhitungkan itu." Hari itu nama Abu Nawas dibersihkan. Warga yang dulu menuduhnya kini memohon maaf. Abu Nawas pun berkata, "Allah Maha Kuasa. Jika kita berserah diri, maka Dia akan memberikan pertolongan. Jangan mudah menyalahkan orang lain atas musibah yang menimpa." Sejak saat itu kerajaan tidak mudah percaya pada gosip. Mereka belajar bahwa bencana bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, dan doa tetap menjadi kekuatan yang menenangkan hati.
Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas. Lagi-lagi ia berhasil lolos dari tuduhan dengan cara yang cerdik. Kisah selanjutnya. Hari itu suasana di kerajaan begitu aneh. Malam terasa panjang dan matahari tak kunjung terbit. Warga mulai panik. Biasanya fajar menyingsing tepat pada waktunya. Di pasar para pedagang bingung. Ayam jago yang biasa berkokok di pagi hari kini diam kebingungan. Penduduk saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa matahari belum muncul? Ini bertanda buruk. Mungkin ini hukuman dari langit atau ulah seseorang, ujar salah satu penduduk. Aku mendengar desas-desus bahwa ini pasti ulah Abu Nawas, sahut penduduk yang lain. Warga pun mulai mencari seseorang yang bisa mereka salahkan. Dan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya akal-akalan. Di pagi yang gelap itu istana Raja Harun dipenuhi kecemasan. Para penasihat istana datang dengan wajah tenang. Raja Harun mengerutkan dahi. Apa yang terjadi? Kenapa matahari tidak terbit? Hamba tidak tahu Baginda. Namun rakyat mulai resah dan mereka menuduh Abu Nawas sebagai penyebabnya, jawab penasihat istana. Raja Harun terkejut. Apa? Kenapa Abu Nawas? Penasihat melanjutkan. Dia selalu punya cara untuk melakukan hal-hal aneh Paduka. Beberapa warga mengaku melihatnya mengangkat tangannya ke langit semalam, seolah-olah sedang mengambil matahari. Raja Harun berdiri marah. Panggil Abu Nawas ke istana. Jika benar dia yang menyembunyikan matahari, aku akan menghukumnya. Di depan istana ratusan orang berkumpul. Mereka menunggu keadilan ditegakkan. Abu Nawas dibawa oleh prajurit. Wajahnya tetap tenang meski banyak yang menuduhnya. Abu Nawas, kau dituduh menyebabkan matahari tidak terbit. Apa yang ingin kau katakan sebelum aku menjatuhkan hukuman? Ujar Raja Harun. Abu Nawas tersenyum santai. Baginda, hamba seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin hamba bisa mengendalikan matahari? Salah satu penduduk menyahut. Kami melihatmu mengangkat tangan ke langit tadi malam. Itu pasti mantra untuk mencuri matahari. Karena kau pintar, pasti kau punya akal-akalan untuk menghilangkan matahari. Hukum Abu Nawas, bawa kembali matahari. Tambah penduduk yang lain dengan wajah emosi. Raja Harun mulai ragu. Ia tahu Abu Nawas memang cerdik, tapi apakah benar dia bisa menyembunyikan matahari? Raja Harun merenung. Abu Nawas, kalau kau memang tidak bersalah, maka buktikan, bawa kembali matahari atau aku akan menghukummu. Abu Nawas tersenyum percaya diri. Baiklah Baginda, tapi hamba butuh 3 hal. Sebuah gong besar, seekor ayam jantan, dan segelas air madu. Prajurit istana angkat bicara. Apa maksudmu Abu Nawas? Kau ingin melakukan ritual aneh? Berikan yang dia minta. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan, sahut Raja Harun. Setelah semua barang yang diminta tersedia, Abu Nawas mengambil gelas berisi air madu dan menyeruputnya pelan-pelan. Abu Nawas menikmati madu. Segar sekali. Tapi Baginda, menurut hamba ada yang lebih manis daripada madu. Raja Harun penasaran. Apa itu Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, sabar dan kebenaran. Warga mulai gelisah. Mereka tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Lalu Abu Nawas memukul gong besar dengan keras. Dem. Suaranya menggema ke seluruh desa. Ayam jantan yang ada di dekatnya langsung berkokok keras. Kukuruyuk. Dan tiba-tiba cahaya pertama fajar mulai muncul. Penduduk dan Raja Harun terkejut. Matahari mulai terbit, ujar penduduk dengan kegirangan. Salah satu penduduk melanjutkan, tapi bagaimana bisa Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, rakyat yang panik telah lupa satu hal. Matahari tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh awan tebal. Ini adalah fenomena alam. Dan sekarang karena ayam sudah berkokok, pagi pun datang. Jadi Abu Nawas tidak bersalah, ujar salah satu penduduk. Penasihat istana melanjutkan, Baginda, mungkin ini hanya kebetulan, atau mungkin Abu Nawas memang cerdik.
Raja Harun tertawa. Hahaha, Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik. Aku hampir tertipu oleh tuduhan mereka. Abu Nawas menjelaskan, itulah mengapa hamba bilang Baginda, sabar dan kebenaran lebih manis daripada madu. Hari itu nama Abu Nawas kembali dibersihkan. Rakyat yang menuduhnya meminta maaf, dan Raja Harun berjanji untuk tidak mudah terprovokasi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.